Direktur di bank tempat saya pernah bekerja mengutip hal yang sangat inspiratif. Manusia tidak dapat meramalkan masa depan sepenuhnya, tetapi manusia dapat belajar untuk menghadapi perubahan. Kalau tidak bisa beradaptasi, Anda, saya, kita semua akan punah seperti Pithecanthropus erectus. Nah, kalau Anda bisa seperti Homo sapiens yang mau dan mampu bertahan dengan cara beradaptasi dalam perubahan, selamat, Anda bisa tumbuh dan menang. Nah, sekarang kita akan belajar dari buku Sapiens sebagai pelajaran hidup untuk wanita 50-an yang ingin tetap tumbuh dan menang. Buku Sapiens, A Brief History of Humankind, karya Yuval Noah Harari, adalah karya monumental yang tidak hanya menceritakan sejarah manusia secara mendalam, tetapi juga mengajarkan kita bagaimana manusia sebagai makhluk hidup yang dinamis dan adaptif telah menghadapi berbagai tantangan sepanjang waktu. Buku ini menghadirkan perspektif unik mengenai evolusi manusia dari awal mulai kehidupan hingga saat ini, terus juga memberikan wawasan berharga yang bisa diterapkan dalam perjalanan hidup setiap individu. Bagi Anda wanita yang telah memasuki usia 50-an, ingat ya, baru 50-an usianya, yang mungkin menghadapi banyak perubahan fisik, emosional, sosial, dan profesional. Nah, buku ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana Anda dapat tetap berkembang, terus berubah, dan menemukan makna baru dalam setiap fase kehidupan. Sekarang kita pelajari beberapa konsep kunci dari buku Sapiens yang relevan untuk kita wanita berusia 50-an, serta bagaimana Anda dapat memanfaatkan ide-ide ini untuk memotivasi diri agar tetap hidup dengan penuh makna dan sukses. 1. Manusia sebagai makhluk adaptif. Pelajaran tentang perubahan. Salah satu tema utama dalam Sapiens adalah betapa adaptifnya manusia. Harari menggambarkan bagaimana sepanjang sejarah manusia telah menghadapi berbagai revolusi besar yang mengubah hampir semua aspek kehidupan, dari berburu dan meramu, revolusi agraris, revolusi ilmiah, hingga revolusi digital yang kita alami sekarang ini. Setiap perubahan ini adalah hasil dari adaptasi manusia terhadap dunia yang berubah. Bagi wanita berusia 50-an, masa ini adalah waktu di mana perubahan-perubahan besar mungkin telah terjadi dalam hidup. Bisa jadi karir sudah jauh berbeda dari apa yang dulu pernah direncanakan. Mungkin anak-anak juga telah dewasa atau sudah memiliki keluarga sendiri. Atau mungkin ada perubahan dalam kesehatan ataupun hubungan sosial. Saya ada kenalan nih yang sebutlah ya namanya Ibu Nita. Beliau baru saja pensiun dari pekerjaannya sebagai karyawan swasta setelah 30 tahun mengabdi. Usianya kini 56 tahun dan meski ia merasa lega tidak lagi terikat rutinitas kantor, rasa cemas mulai menyelinap. Katanya dalam hati, bagaimana saya bisa support kebutuhan sehari-hari setelah tidak mendapatkan penghasilan lagi? Apa yang bisa saya lakukan untuk tetap produktif dan bermanfaat? Untuk mulai bisnis sendiri, dia tidak berani karena tidak punya pengalaman dan tahu bisnis apapun membutuhkan modal yang tidak sedikit. Awalnya Ibu Nita merasa sedikit tersesat. Dulu rutinitas harian seperti menghadiri rapat, ketemu klien, berhadapan dengan deadline, dan mengatur pekerjaan tim menjadi bagian besar dalam hidupnya. Kini, tanpa aktivitas tersebut, ia merasa seperti kehilangan arah. Suatu hari saat sedang melamun di kamar tamunya yang kosong, Ibu Nita menemukan buku catatannya dari masa lalu. Buku tersebut penuh dengan cerita, refleksi, dan pemikiran yang ia tulis selama bertahun-tahun. Wow, ia jadi terinspirasi untuk menghidupkan kembali catatan-catatan tersebut dan membagikannya kepada orang lain. Dengan tekad yang kuat, Ibu Nita mulai menulis sebuah buku yang berisikan tips kehidupan berdasarkan pengalamannya selama ini, perjalanan karir, dan tantangan yang telah ia lewati. Namun ia tidak hanya berhenti di situ, ia memutuskan untuk menjual bukunya secara online melalui platform self-publishing. Awalnya Ibu Nita ragu, apakah ada yang akan tertarik dengan bukunya? Tetapi seiring waktu, pesanan mulai berdatangan. Ia mulai menerima pujian dan masukan
dari pembaca yang terinspirasi oleh ceritanya. Dari menulis, Ibu Nita tidak hanya menemukan cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan, tetapi juga memperluas jaringannya dengan pembaca baru yang berbagi minat yang sama. Melalui menulis, Ibu Nita menemukan bahwa beradaptasi dengan perubahan tidak hanya soal mencari cara baru untuk menghasilkan uang, tetapi juga memberikan makna baru dalam hidupnya. Kini ia merasa lebih percaya diri dan penuh semangat untuk terus berkarya, membagikan pengalaman yang dapat membantu orang lain menghadapi fase kehidupan mereka sendiri dengan bijaksana. 2. Mengubah narasi kehidupan dari akhir perjalanan ke awal baru. Harari menekankan bahwa manusia hidup dalam narasi yang diciptakan oleh diri sendiri dan masyarakat. Sejarah membuktikan bahwa narasi atau suratan atau takdir tersebut tidak tetap. Mereka bisa berubah seiring waktu. Bagi wanita berusia 50-an, penting untuk menyadari bahwa narasi yang mungkin selama ini kita percayai, misalnya bahwa usia 50-an adalah saat untuk beristirahat atau melambat, sebenarnya bisa berubah. Kita bisa menciptakan narasi baru atau takdir baru yang lebih memberdayakan. Sebuah narasi di mana kita terus mengejar passion, belajar hal-hal baru, dan mengambil tanggung jawab atas masa depan kita. Masa depan kita masih panjang loh, kan kita baru 50-an. Narasi ini bisa berupa pencapaian pribadi seperti mengejar karir yang belum selesai, mengeksplorasi seni atau kreativitas, atau bahkan berkontribusi dalam komunitas dengan pengalaman yang Anda miliki. Tidak perlu hidup dalam narasi masyarakat yang membatasi, tetapi ciptakanlah cerita yang membuat Anda merasa hidup berarti dan penuh tujuan. 3. Revolusi intelektual. Menyesuaikan diri dengan dunia baru. Sapiens menunjukkan bahwa revolusi terbesar dalam sejarah manusia tidak hanya melibatkan perubahan fisik atau ekonomi, tetapi juga revolusi intelektual. Manusia terus berkembang dalam hal cara berpikir, belajar, dan menyerap informasi baru. Bagi kita nih, wanita berusia 50-an, revolusi ini memberikan ruang untuk belajar hal-hal baru yang mungkin tidak sempat kita lakukan di masa muda. Revolusi digital yang saat ini terjadi, di mana informasi tersedia secara luas dan cepat banget, yang memberi kesempatan kepada kita untuk mengeksplorasi dunia baru, baik itu melalui buku, teknologi, kursus online, atau keterlibatan dalam jaringan sosial yang semakin luas. Tidak ada usia yang terlambat untuk mulai belajar atau berkembang dalam hal intelektual. 4. Menemukan makna di tengah tantangan. Sebuah perspektif dari sejarah. Sejarah manusia mengajarkan kita bahwa meskipun ada banyak tantangan yang dihadapi, manusia tidak pernah kehilangan hasrat untuk menemukan makna. Bagi wanita berusia 50-an, menemukan makna di tengah perubahan bisa memberikan pijakan yang kuat untuk terus maju. Apakah itu melalui keluarga, pekerjaan, hobi, atau komunitas. Tujuan hidup yang berarti dapat membantu Anda merasa lebih terhubung dan merasa hidup lebih berguna. Jadi, makna ini bisa ditemukan dalam hal-hal sederhana. Bagaimana Anda memberikan dampak positif bagi orang lain, bagaimana Anda mengejar impian lama, atau bagaimana menyeimbangkan kehidupan antara karir dan kehidupan pribadi. 5. Kolaborasi dan kekuatan komunitas. Bersama-sama menghadapi perubahan. Buku Sapiens menyoroti pentingnya kolaborasi dalam sejarah manusia. Manusia mampu membangun komunitas dan bekerja sama dalam skala besar karena kemampuan mereka untuk mempercayai narasi bersama. Bagi wanita berusia 50-an,
menemukan kekuatan dalam komunitas dapat menjadi cara yang efektif untuk menghadapi perubahan. Apakah itu dalam komunitas profesional, kelompok minat, atau hanya jaringan sosial. Anda bisa berbagi pengalaman, belajar bersama, dan saling mendukung saat menghadapi tantangan baru. Bersama-sama, Anda dapat merayakan keberhasilan, mengatasi rintangan, dan menciptakan perubahan yang berarti. 6. Menemukan identitas diri. Sejarah manusia menunjukkan bahwa identitas individu seringkali ditentukan oleh kepercayaan yang dibentuk oleh masyarakat. Harari mengungkapkan bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk mengklasifikasikan dan memberi label kepada diri mereka sendiri berdasarkan usia, ras, status, atau pekerjaan. Namun, identitas yang sebenarnya bisa melampaui semua label tersebut. Seiring dengan bertambahnya usia, masyarakat seringkali memiliki pandangan bahwa ada batasan-batasan tertentu. Seperti misalnya usia 53 tahun yang dianggap terlambat untuk memulai sesuatu yang baru seperti berolahraga atau mengejar hobi yang lebih aktif. Namun, identitas individu sejati bisa melampaui semua label itu. Siti awalnya juga merasa ragu ketika ia memutuskan untuk mulai jogging setiap pagi. Dalam benaknya ada suara yang berkata bahwa sudah terlambat. Usia 53 tahun bukan waktu yang tepat atau ideal untuk mulai berolahraga rutin. Namun, sebuah keinginan yang kuat untuk tetap sehat dan aktif membuatnya melawan keraguan tersebut. Saat ia mulai berlari setiap pagi di taman kota, Siti merasakan perbedaan yang mendalam. Tubuhnya terasa lebih bugar, pikirannya lebih jernih, dan yang terpenting, ia merasakan lebih percaya diri. Usianya tidak lagi menjadi penghalang, tetapi justru menjadi inspirasi bagi dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya yang mulai melihat bahwa tidak ada kata terlambat untuk menjalani hidup sepenuhnya. Dalam setiap lari pagi, Siti menyadari bahwa identitas sejati tidak ditentukan oleh usia atau klasifikasi masyarakat. Jadi ingat ya, penting untuk memahami bahwa kita tidak hanya ditentukan oleh angka usia atau fase kehidupan yang telah dilalui, tetapi oleh siapa kita sebenarnya. Seluruh pengalaman, aspirasi, dan nilai-nilai yang kita miliki. Menjadi lebih tua bukan berarti kehilangan identitas kita. Justru kita dapat memperluas identitas kita untuk mencakup lebih banyak aspek yang lebih kompleks dan beragam. 7. Menyesuaikan dengan ketidakpastian, mengelola perubahan tanpa takut. Harari menggambarkan bahwa salah satu ciri khas manusia adalah kemampuannya untuk hidup dengan ketidakpastian. Manusia tidak dapat meramalkan masa depan sepenuhnya, tetapi mereka dapat belajar untuk menghadapi perubahan dengan sikap yang lebih adaptif. Bagi wanita berusia 50-an, perubahan yang Anda alami mungkin terasa menakutkan karena ketidakpastian yang dihadapi. Apakah itu perubahan dalam karir, hubungan, atau kesehatan? Meskipun tidak ada jawaban pasti untuk masa depan, Anda dapat menciptakan jalan Anda sendiri yang mengarah pada hasil yang positif. Kesimpulan, hidup yang tidak pernah berakhir. Dalam buku Sapiens, Harari menggambarkan manusia sebagai makhluk yang terus berkembang, terus beradaptasi, dan menciptakan makna dari setiap fase kehidupan. Wanita berusia 50-an, seperti halnya semua manusia, memiliki kapasitas untuk terus tumbuh dan mengubah hidup mereka menjadi sesuatu yang penuh dengan makna dan tujuan. Bersama-sama kita bisa menciptakan narasi baru, takdir baru, memanfaatkan komunitas sebagai sumber kekuatan dan belajar dari setiap tantangan yang kita hadapi. Seperti yang diajarkan dalam sejarah manusia, tidak ada yang terlalu terlambat untuk berubah atau berkembang. Sebaliknya, setiap perubahan membawa peluang baru untuk mengejar impian yang telah lama tertunda. Jadi, mari kita sambut setiap fase hidup dengan semangat baru dan percaya bahwa Anda, saya, kita
seperti manusia dalam sejarah, mampu menciptakan masa depan yang lebih baik tanpa batas usia atau keraguan yang membatasi. Sampai jumpa.